teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bumba. Wow. Ya, hari ini sahabat Bob, gua spesial agak berbeda sedikit ya. Hari ini gua pengen bahas tentang siapa? Pasti teman-teman sahabat Bob pasti tahu ya. Ini dia adalah seorang yang hebat dan benar-benar menunjukkan kualitasnya dan berkali-kali menjadi pemain terbaik dunia. Dan sekarang juga masih tetap bermain sahabat Bob. Siapa dia? Ya, sebelum sahabat Bob tahu, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, ini lagi benar-benar lagi viral ya. Sebelum Piala Dunia, ini benar-benar menurut gua sedikit pengen juga mengomentari gitu loh. Pengen juga share bagaimana ini terjadi. Siapa dia? Cristiano Ronaldo ya, mantan pemain Juve yang sekarang bermain di MU. Nah, dia kemarin diwawancarai oleh Piers Morgan ya. Ini adalah salah satu bagus, dia punya punya channel ya, dan dia adalah sering mewawancarai artis-artis, orang-orang besar gitu loh. Nah, salah satu yang dia wawancarai kemarin adalah Cristiano Ronaldo selama 90 menit dan mengguncang seluruh dunia ya. Apa yang dikatakan si Ronaldo ke si Piers ini apa? Dia bilang bagaimana dengan kondisi Ronaldo? Nah, Ronaldo bilang begitu. Saya merasa dikhianati oleh MU dan mengklaim bahwa ada orang-orang di klub berusaha untuk memaksa dia keluar. Benar ya? Kalau nggak salah kemarin di bulan Juni waktu di musim panas, waktu bursa transfer, Ronaldo disuruh keluar tapi kan nggak keluar-keluar ya. Nah, itu ternyata memang ada rencananya seperti itu. Nah, bukan cuma pelatih, tetapi ada 2-3 orang di dalam jajaran eksekutif. Saya merasa dikhianati oleh MU. Itu yang dibilang sama Ronaldo. Bukan cuma musim ini, tapi juga musim lalu ya. Makanya ini jadi kontroversi ya. Sebenarnya kalau pemain sudah berbicara ke publik, itu udah pasti mencoreng yang namanya klubnya, semuanya, semua jajarannya sahabat Bob. Tapi ya, ini bagus juga sih sebenarnya gitu loh. Kalau yang namanya Ronaldo berbicara, ya pasti dia berbicara apa yang terjadi. Karena kenapa? Kalau kita hanya melihat dari luar, sama nih kayak kita sebagai fans, kita melihat sesuatu kan hanya melihat dari layar kaca, melihat hanya dari berita. Dan Ronaldo yang merasakan bagaimana di ruang ganti, bagaimana di tempat latihan, bagaimana di lapangan, bagaimana dia berinteraksi satu sama lain, kan dia yang tahu gitu loh. Nah, ini yang makanya kenapa orang bilang kontroversi ya, kita belum tahu seperti apa kontroversinya gitu loh. Nah, jadi istilahnya gini, Ronaldo ini kan ya kalau gua sih juga fans ya, sahabat Bob tahu berapa pengikut dia ya. Jadi luar biasa ya, istilahnya Ronaldo ini kita tidak bisa pungkiri gitu sahabat Bob ya. Artinya dengan keterampilan dia, ketenaran dia, dan memang ya selama ini dia menunjukkan semua gitu loh, dan kita melihat bagaimana dia mengatur kehidupan pribadinya dia, semuanya lah sahabat Bob. Jadi kita benar-benar sebenarnya kita bisa banyak belajar sama Ronaldo. Kalau gue begitu. Nah, terus dia bilang begitu. Selain itu Ronaldo juga bilang kalau MU itu tim yang tidak berkembang sejak kepergian Sir Alex Ferguson. Ya, itu benar, dan kita melihat bahwa setelah eranya Sir Alex Ferguson ya ada Mourinho, ada Van Gaal, ada siapa lagi tuh macam-macam, David Moyes ya. Ini benar-benar tidak ada yang bisa memberikan sesuatu ke MU gitu loh ya. Nah, dia bilang begitu, saya tidak tahu apa yang terjadi sejak Sir Alex Ferguson pergi. Perkembangan tim nol besar. Nah, pada satu poin setelah oleh Solskjaer, MU merekrut seorang direktur olahraga Rangnick yang semua orang tidak paham karena dia bukan pelatih sepak bola, ujar Ronaldo. Tidak ada yang berubah di MU.
sampai fasilitas gym dan teknologi, dapurnya, juru masaknya. Ini mengejutkan saya. Ya pastilah sahabat Bob, dia kan dulu masih muda sekali ya. Waktu dia meninggalkan MU masih usia 20-an. Sekarang dia balik ke MU, ternyata tidak ada yang berubah. Itu kan lucu juga gitu loh ya. Nah, ini menarik. Tapi memang ini kan istilahnya isi dapurnya yang dibongkar sama Ronaldo gitu loh. Nah, bocoran berikutnya ketika Ronaldo bercerita bahwa ia dilarang bergabung ke Manchester City oleh Sir Alex ya. Ia menegaskan bahwa keputusannya ke MU murni dari hati. Nah, ini. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara dia bilang murni dari hatinya udah pasti sahabat Bob ya. Dia apalagi yang dia mau cari? Uang, ketenaran. Dia udah punya semuanya, makan berlebih-lebih ya. Nah, karena hatinya, karena kecintaan dia ke MU, makanya dia balik gitu loh sahabat Bob. Tidak ada yang berubah di sini sejak kepergian Sir Alex. Saya memutuskan untuk kembali ke Manchester City, ke MU. Saya mengikuti kata hati saya. Sir Alex berkata kepada saya, tidak mungkin bagi Anda untuk datang ke Manchester City. Dan saya berkata, oke bos, kata si Ronaldo. Nah, jadi dia bilang gini, tidak ada respect untuk Ten Hag. Ini pelatihnya MU dia bilang ya. Tentang Ten Hag yang men-skor Ronaldo bulan lalu karena menolak masuk sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir melawan Hotspur. Dia berkata, saya tidak menghormati dia karena dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada saya. Jika Anda tidak menghormati saya tidak akan pernah menghormati Anda. Ya, ini yang kita sering sebut be respect. Tapi ya mereka lah yang tahu ya. Tapi ya ini luar biasa. Menurut gua nih bombastis ya. Kalau menurut gua apa yang dilakukan Ronaldo ini luar biasa sebenarnya ya. Adapun beberapa kritikus yang paling keras seperti mantan rekannya setimnya Wayne Rooney yang secara terbuka menyerang Ronaldo selama berbulan-bulan dan mendesak MU untuk menyingkirkannya. Dia mencemooh motif utama mereka. Saya tidak tahu mengapa Rooney mengkritik saya dengan sangat buruk. Mungkin karena dia menyelesaikan karirnya dan saya masih dalam permainan di level tertinggi. Saya tidak akan mengatakan bahwa saya terlihat lebih baik darinya. Faktanya itu, dia bilang gitu ya. Inilah. Jadi benar-benar Wayne Rooney, Gary Neville ini juga sering mengkritik Ronaldo, dan bahkan Ronaldo berbicara beberapa bulan yang lalu si Wayne Rooney sempat mengajak anak-anaknya bermain bola gitu loh. Nah, ternyata Wayne Rooney itu bukan teman katanya. Gary Neville itu bukan teman gitu loh. Mereka hanya teman hanya di lapangan. Itu yang dia bilang gitu loh. Ya, ini luar biasa ya, keren ya apa yang disampaikan Ronaldo ini luar biasa. Dan sekarang sudah udah ditanggapin sama klubnya, dan klubnya akan melihat apa yang akan mereka lakukan tindakan terhadap Ronaldo ya. Dan sahabat Bob, apa yang terjadi setelah Ronaldo membukakan ini semua diwawancarai oleh si Piers Morgan ini, bahwa kemarin dia ketemu dengan timnas Portugal ya, teman-temannya dia kan sebagai kapten. Bruno Fernandes saja nggak mau bersalaman sama dia sampai tangannya dibeginiin sama si Ronaldo, baru deh, dan dia langsung pergi gitu loh. Dan dia juga mencandain si Cancelo juga kayak juga marah gitu loh. Tapi ditanggapin sama João Mario yang mantan pemain Inter bahwa ya mereka hanya bercanda. Ya nggak mungkin lah sahabat Bob. Yang namanya di dalam pasti ya mereka juga pasti pengen mendinginkan. Udah pastilah. Kalau nggak salah kan Bruno Fernandes ini kan juga kapten di MU ya. Kan dia juga ngerasa pastilah merasa tersinggung juga apa yang dibilang sama Ronaldo. Tapi ini bagus sebenarnya ya. Karena memang ya inilah klub, kalau kita melihat ya, kalau MU memang rata-rata mereka kan terlalu komersil. Mereka selama ini tidak benar-benar minus juara. Hanya waktu itu Piala Eropa doang, Liga Eropa sama Mourinho. Habis itu nggak ada piala-piala. Bahkan ya musim beberapa kali nggak masuk musim ke Liga Champion, ya kan? Jadi benar-benar tidak ada perkembangan gitu loh. Dan kata Ronaldo ya, mereka hanya peduli dengan komersil, dengan uang gitu kan. Nah, jangan lupakan juga sahabat Bob bahwa Ronaldo ini adalah kostum yang paling banyak laku terjual. Jadi memang ya kalau bicara kemasukan dari Ronaldo aja itu luar biasa.
Dan bagaimana fans-fansnya MU menanggapi? Ya beragam lah. Kalau gua sih melihat dua sisi ya, tidak apa satu yang dikatakan dia ya bagus juga, dia membuka bahwa sepak bola itu bukan hanya bicara komersil, bukan hanya berbicara uang gitu loh, tapi bagaimana melihat dari satu sisi kemanusiaannya, bahwa ya Ronaldo kan sudah memberitahu bahwa memang kan kita turut berduka ya buat anak kembarnya dia di April kan meninggal ya, kan anak kembarnya si Georgina ini kan anaknya dua ya, yang satu cewek, yang satu cowok gitu loh. Yang cowok meninggal, nah sekarang tinggal Bella. Nah waktu pramusim dia tidak datang, Ronaldo bilang bahwa anaknya itu lagi dalam kondisi kena bronkitis dan masih usia 3 bulan gitu loh. Dan dia udah minta izin. Dan seolah-olah yang dia bilang adalah bahwa pelatih, manajemen tidak percaya apa yang dia ucapkan, bahwa benar-benar dia memberikan waktunya buat anaknya, buat si istrinya gitu loh. Bahkan ya kalau yang gua baca ya bahkan waktu anaknya meninggal aja baru 1 minggu dia baru memberitahu ke Ronaldo Junior dan 2 anaknya gitu loh, bahwa adik kalian sudah di sorga gitu loh. Jadi ya dia anak-anak selalu bertanya mana adekku gitu loh. Jadi ya ini ya yang Ronaldo mengungkapkan menurut gua ya ini kebenaran yang menurut dia, apakah ya, tapi kan ya nggak mungkin juga dia akan berbohong gitu loh di publik gitu ya, sekian ratus juta orang yang menonton dia. Dan menurut gua ya ini kan juga banyak kontroversinya, ada yang membela, ada yang menjudge si Ronaldo gitu loh. Tapi ini luar biasa menurut gua sih ya, menurut gua ada baiknya ini buat klub supaya MU tuh bisa berubah gitu loh ya. Terus buat Ronaldo ya mungkin menurut gua, kalau menurut gua bagaimana nih pendapat sahabat Bob? Silakan komen ya, sedikit kita melenceng, kita berbicara tentang salah satu pesepak bola hebat ya, Cristiano Ronaldo ya, Messi. Ini kan sama levelnya mereka gitu loh. Di zaman modern ini yang dia udah usia 37 tahun tapi dia masih menunjukkan kualitasnya dia, walaupun dia musim ini baru bermain sekali kalau nggak salah ya, dan baru mencetak 1 gol pun itu di Liga Eropa gitu sahabat Bob. Jadi ya kita berharap supaya yang terbaik juga buat Ronaldo. Dan ya tadi ada gua baca ya di salah satu media sosial yang berbau-bau Inter, kemungkinan nih kalau misalnya dia nanti diputus kontraknya dia bisa ke Inter. Apakah sahabat Bob mau Ronaldo ke Inter? Wah luar biasa nih, karena Inter kan suka menampung pemain-pemain tua, benar gak sahabat Bob ya? Acerbi, Zeko, Kordas ya, Handanovic ya, bisa aja ya sahabat Bob ya. Kira-kira bisa nggak Ronaldo ke Inter ya sahabat Bob? Nah gimana pendapat sahabat Bob kalau misalnya Ronaldo ke Inter? Wah menurut gua sih akan menjadi nilai tambah juga ya. Ya kalau dari segi komersial, cuman kan gajinya luar biasa ya. Tapi kita nggak tahu lah mau kemana Ronaldo. Bahkan banyak isu-isu ada Bayern Munchen lah, bahkan Chelsea sudah menunggu gitu loh. Chelsea bahkan menunggu si Ronaldo bakal pindah ke sana. Kita nggak tahu lah apa yang terjadi. Kalau misal dia ke Inter, wah sih kalau gua sih suka-suka aja ya. Yang penting kan itu kerjaan manajemen, dan Ronaldonya mau nggak ke Inter, kan itu pertanyaan sahabat Bob ya. Semoga ya Ronaldo kita doakan juga sukses di Piala Dunia, dan semoga dia benar-benar yang terbaik buat dia. Dan kita juga banyak belajar sama Ronaldo bagaimana konsistensi ya, kita melihat sisi positifnya Ronaldo ya. Kalau gue sih melihatnya itu, dan apa yang dia sampaikan itu akan baik juga buat klubnya, buat tim-timnya dia, bahwa sesuatu yang istilahnya tidak berjalan dengan baik harus ada orang yang berbicara gitu sahabat Bob. Semoga aja ya kita juga harapkan juga MU sukses dan bisa memecahkan permasalahannya dengan Ronaldo, dan Ronaldo tetap bisa eksis di sepak bola. Karena ya kita masih pengen melihat aksi-aksinya Ronaldo, walaupun dia bukan bermain di Inter, tapi kalau dia bermain di Inter akan jauh lebih baik sahabat Bob ya. Kita doakan semua yang terbaik ya. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.